Selamat pagi adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya harus bersiap-siap dulu ya. Kita siapkan diri, kita siapkan harus wangi, begitu siapkan Alkitabnya supaya kita sama-sama belajar dan firman Tuhan ini akan menguatkan kita bersama-sama. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bang Manto akan mengajak kita semua bersama-sama berdoa ya. Tentu sudah tahu bagaimana cara berdoa, semua sudah besar, lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang lihat kanan kiri, melihat televisi, apalagi ngelihat adik bermain, jangan ya, semua fokus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, pelajaran dalam hidup kami, sehingga kami memiliki bekal yang kuat untuk menjalani hari-hari ke depan, sehingga kami beranjak dewasa bersama dengan firman Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua, berkati Bang Manto yang bawakan firman Tuhan dan semua rekan-rekan yang bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah berdoa, kita harus persiapkan diri kita, dan ini cerita firman Tuhan luar biasa ya. Mau tahu ceritanya bagaimana? Abang Manto kasih sedikit ya. Ini cerita tentang seorang raja yang besar. Rajanya ini bukan raja main-main ya, tapi rajanya raja luar biasa, memiliki wilayah yang luas. Pokoknya raja ini terpandang deh. Mau tahu bagaimana ceritanya? Ayo come on semua persiapkan. Ini ceritanya. Mari kita saksikan sebagai berikut. Pada zaman dahulu adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Nebukadnezar. Inilah dia Raja Nebukadnezar. Besar dan luas dan dahsyat kerajaan yang dimiliki oleh Raja Nebukadnezar. Dan dalam kerajaan tersebut dia merasa tenang, damai, dan dia merasa nyaman. Tidak ada satupun yang mengusik hidupnya, karena dia adalah raja yang besar, disegani dan ditakuti. Namun suatu hari raja ini mendapatkan mimpi, dan mimpi ini mengejutkan dia. Setelah dia mendapatkan mimpi, hidupnya merasa hampa, tidak bisa tenang, dalam kemewahannya tidak bisa dia nikmati. Dia gelisah, dia merasa merana dalam penglihatan tersebut, dia penasaran. Namun raja dalam kebingungan tersebut mengeluarkan titah ataupun perintah untuk mengumpulkan yaitu ahli-ahli jampi, mengumpulkan orang-orang yang bermajik, mengumpulkan peramal-peramal yang ada di wilayah Babel. Dan raja memanggil mereka. Dan inilah dia ahli jampi yang pertama. Dia mencoba menceritakannya kepada raja apa maksud dan tujuan mimpi raja tersebut. Dia meramal, menggunakan ilmu, menggunakan semua, namun ternyata gagal. Ahli jampi yang pertama ternyata tidak bisa menyukseskan ataupun menceritakan kepada raja arti mimpi tersebut. Dan inilah ahli jampi, ahli nujum yang memiliki keahlian yang lumayan tinggi. Dia mencoba menceritakan kepada raja apa arti mimpi itu. Namun ternyata usahanya sia-sia, semua gagal. Raja semakin marah dengan penjelasan ahli-ahli nujum tersebut. Demikianlah halnya berlangsung. Ahli-ahli jampi, ahli nujum
menceritakan kepada raja, namun semua gagal. Dan pada akhirnya datanglah seorang yang bernama Daniel yang dinamai Belshazzar menurut nama dewa Nebukadnezar tersebut. Dan Daniel ini penuh dengan roh dewa yang kudus. Lalu diceritakan rajalah kepada Daniel mimpi-mimpi tersebut. Hai Belshazzar, kepala orang-orang berilmu, demikianlah kata raja, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Dan raja pun menceritakannya kepada Daniel apa itu mimpi yang dia dapati sewaktu tidur tersebut. Dia menceritakan mimpi yang pertama, di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, semuanya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung. Dan di dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian yang kedua, dalam penglihatan di tempat tidurnya Raja Nebukadnezar, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hemburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikannya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang didapati Raja Nebukadnezar. Dan sekarang, hai Belshazzar, engkau ceritakanlah makna dari mimpi tersebut. Lalu Daniel mencoba untuk menceritakannya kepada raja arti mimpi tersebut. Daniel adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Lalu Daniel mencoba menceritakannya. Tetapi Daniel tercengang beberapa saat. Dia gelisah dan berkata kepada raja, janganlah mimpi dan makna ini menggelisahkan engkau. Belshazzar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daunnya berlimpah-limpah dan padanya makanan bagi semua yang hidup. Tuankulah itu, ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi.
tentang yang tuanku raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang yang kudus turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, Tuanku Raja. Halo adik-adik, bagaimana ceritanya? Pasti seru ya. Aduh, bagaimana tadi reaksi seorang raja yang pusing 7 keliling ya. Dia mencoba mencari ke sana kemari, ternyata tidak dapat. Dia mendapat alamat palsu. Lucu ya. Nah, tapi adik-adik, ternyata ada seorang yang bernama siapa tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Masih ingat gak? Siapa tadi yang mampu menceritakannya? Wah, bagi yang tahu apa ya? Nanti minggu depan atau setelah kita ketemu, kasih tahu sama Bang Manto ya, siapa ternyata kira-kira. Nah, jadi yang belum tahu Bang Manto kasih tahu lagi. Ternyata namanya Daniel dan pemerannya juga Kak Daniel. Jadi sesuai gitu. Nah, jadi tadi kita sudah melihat bagaimana ahli jampi Kak Daniel, baru Kak Aril tadi sudah menceritakan, mencoba dengan gaya masing-masing, dan kita bisa melihat dari video tersebut ada banyak makna yang bisa kita lihat. Yang pertama apa? Seorang raja itu dinasehati oleh Daniel melalui mimpi harus merendahkan diri, ya. Yang kedua harus menunjukkan kasih, ya, menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang tertindas. Jadi harus ada kasih dalam kehidupannya, sehingga kerajaannya yang sudah runtuh tadi bangkit lagi dan dipegang lagi dan dimiliki oleh Raja Nebukadnezar lagi. Jadi adik-adik, sekarang kan ini hari Paskah gitu ya, hari kebangkitan Yesus. Dan hari kebangkitan Yesus ini, kematian dan kebangkitan Yesus ini berbicara tentang kasih. Jadi adik-adik ingat ya, bahwa Yesus mati dan bangkit itu karena kasihnya besar bagi manusia, bagi adik-adik, bagi Bang Manto, bagi kita semua. Dan jangan lupa bahwa kasih itu juga harus ada dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Paskah itu berbicara tentang kasih Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan raja itu juga diminta tadi supaya mempunyai belas kasihan. Dan saat ini adik-adik,
supaya Tuhan jangan marah, supaya Tuhan jangan sentil adik-adik, harus memiliki kasih. Jadi adik-adik ingat, miliki kasih, maka Tuhan akan lebih mengasihi engkau dan memberkati engkau di sekolahmu. Nanti kalau cari pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan yang bagus. Nanti keluargamu diberkati, seluruh apa yang ada padamu Tuhan berkati, ya. Jadi pagi hari ini demikianlah Bang Manto bisa menceritakan atau membagikan kabar gembira atau cerita kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik semua. Demikianlah firman Tuhan, dan sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Semua persiapkan diri, lipat tangan, tutup mata, siapkan, jangan colek kanan kiri, jangan goyang-goyang. Kita fokus berdoa, oke? Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang Raja Nebukadnezar yang memiliki kerajaan yang luar biasa, namun kerajaannya runtuh karena kasihnya, karena itu ketaatannya kepada Tuhan tidak ada. Dan saat ini Tuhan, kami tidak mau sama seperti Raja Nebukadnezar. Kami akan menjadi anak-anak yang memiliki kasih, karena Yesus telah menunjukkan kasih-Nya. Seperti saat ini hari Paskah yang sudah mati bagi kami, menebus kami, dan kami juga ingin menunjukkan kasih itu dalam diri kami dan memancar kepada teman-teman kami, kepada saudara kami, kepada keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus, berkati juga kami yang sudah mendengarkan, baik yang sudah mengabarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.